Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan proposal produk validation dari aplikasi event.virtual. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan tim dari aplikasi event.virtual yang terdiri dari saya sendiri, Anastia Nur Sama Setiawan sebagai CEO, Anggila Vera sebagai CMO, Lailatul Rahmi sebagai CFO, Wildan Faras Gupita Ningsun sebagai CTO, dan Muhammad Rifaldi Aksa sebagai COO. Selanjutnya, rekan saya, Wildan, akan memulai presentasi. Event virtual adalah aplikasi untuk mempermudah masyarakat yang ingin menyelenggarakan atau mengikuti event secara online. Berikut merupakan customer segment dari event virtual. Executive Summary. Gagasan timbulnya rencana pembuatan aplikasi event virtual ini dikarenakan sejak pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia, banyak masyarakat yang kesulitan untuk melakukan aktivitas di luar rumah. Contohnya seperti tidak bisa mengikuti berbagai event. Maka dari itu perlu membuat aplikasi event virtual. Aplikasi ini menyediakan berbagai macam event yang dapat menghibur masyarakat. Visi menyelesaikan masalah yang dirasakan masyarakat yang ingin menyelenggarakan atau mengikuti event, serta masyarakat yang merasa bosan saat diam di rumah saja dan ingin melakukan kegiatan secara produktif lalu hanya diam di rumah saja. Misi memberikan kemudahan dalam penyelenggaraan event, memberikan berbagai pilihan event yang dapat diselenggarakan atau diikuti oleh masyarakat, memberikan fitur menarik yang dapat menghibur masyarakat. Berikut merupakan analisis SWOT dari event.virtual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Anggi. Lalu selanjutnya ada Golden Circle. Yang pertama ada why. Itu aplikasi event virtual ini sangat direkomendasikan untuk pengguna yang ingin mencoba hal baru terlebih saat kondisi pandemi. Bagi pengguna yang ingin mendapat hiburan saat berdiam di rumah saja, aplikasi ini akan sangat memberikan dampak positif dan tentunya pengalaman baru. Lalu ada how. Pengguna aplikasi event virtual dapat mengaksesnya secara fleksibel kapan dan dimanapun sehingga mempermudah pengguna dalam aktivitasnya. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur-fitur yang tentunya mudah dipahami oleh pengguna karena didesain secara sederhana yang mudah dimengerti bagi semua kalangan. Lalu ada what. Aplikasi event.virtual dapat dipergunakan untuk mengadakan berbagai macam event seperti webinar, konser musik, workshop, dan bazar. Dengan adanya aplikasi ini, event yang diselenggarakan atau diikuti oleh masyarakat akan lebih efektif dan efisien. Lalu selanjutnya ada hasil research. Lalu value proposition canvas. Aplikasi event.virtual adalah aplikasi yang dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang kesulitan dalam menyelenggarakan atau mengikuti event. Aplikasi event.virtual akan memberikan kemudahan dalam menyelenggarakan event, memberikan berbagai pilihan event yang dapat diselenggarakan atau diikuti oleh masyarakat, dan memberikan fitur menarik yang dapat menghibur masyarakat. Selanjutnya ada Lean Canvas. Lean Canvas sendiri digunakan oleh event.virtual untuk membantu memecahkan ide supaya lebih mudah dipahami dan juga mudah dibaca. Adapun poin penting dalam Lean Canvas event virtual, yang pertama ada customer segment, lalu ada problem, lalu ada unique value proposition, lalu ada solution, channels, dan revenue stream, cost structure, dan juga key metrics. Lalu ada mind map dari aplikasi event.virtual. Selanjutnya ada fitur map. Fitur map sendiri digunakan untuk memetakan penggunaan aplikasi. Pada tabel fitur map di atas menjelaskan dengan pemetaan untuk menggunakan aplikasi event.virtual. Lalu ada fitur table, ini adalah fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi event.virtual. Selanjutnya ada prototype. Yang pertama ada tampilan registrasi. Langkah pertama, user harus melakukan registrasi dengan cara sign up. Apabila user sudah melakukan pendaftaran, maka user bisa langsung sign in menggunakan username dan password. Yang kedua, ada tampilan home. Setelah user melakukan login, maka halaman awal yang akan muncul adalah tampilan home. Pada halaman home ini, user dapat melihat timeline publik dan dapat melihat notifikasi. Yang ketiga, ada tampilan join event. Pada halaman join event, user dapat memilih berbagai event yang ada seperti webinar, konser musik, workshop, dan bazar. Ada juga macam pilihan tiket, yaitu gratis dan berbayar. Yang keempat, ada tampilan payment. Halaman payment ini ditujukan bagi user yang akan mengikuti event berbayar. Setelah memiliki metode pembayaran, selanjutnya user akan mendapat kode pembayaran. Yang kelima, ada tampilan daftar transaksi dan tiket. Pada halaman daftar transaksi dan tiket, user dapat melihat histori transaksi mereka dan juga dapat melihat daftar tiket yang sudah mereka beli. Yang keenam, ada tampilan create event. Pada halaman create event, user dapat menentukan schedule event yang akan mereka buat, mendekorasi event mereka, dan juga dapat melihat daftar event yang sudah mereka buat. Selanjutnya, ada tampilan on the event. Saat event berlangsung, user dapat menikmati berbagai fitur di dalamnya seperti live chat and audio, question box, quiz, game, dan undian, serta fitur file yang bertujuan agar user bisa mendapatkan materi event yang sedang diikutinya.
Lalu yang ke-8 ada tampilan profil. Pada halaman profil ini, user dapat melihat jumlah event yang pernah mereka buat, jumlah event yang pernah mereka ikuti, jumlah follower, dan jumlah following. Selain itu, user juga dapat memposting konten dan dapat melihatnya di timeline. Lalu yang ke-9 ada tampilan pesan. User dapat mengirim pesan atau menerima pesan dari para follower atau following mereka. Selanjutnya ada tampilan pengaturan. User dapat melakukan pengaturan pada akun mereka seperti pengaturan profil, pengaturan privasi, pengaturan keamanan, pengaturan notifikasi, dan juga dapat meminta bantuan apabila terjadi masalah pada akun mereka. Dan yang terakhir ada tampilan dashboard. Pada halaman dashboard ini, user dapat melihat grafik audience interaction for event, jumlah user login, jumlah event attendees, dan average session at event. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Rifaldi Aksa. Nah, selanjutnya adalah rencana kerja. Yang pertama adalah preparation on dash, yang kedua prototyping, yang ketiga validasi prototype, yang keempat develop MVP, yang kelima validasi MVP ke customer, dan terakhir get customer. Produk validasi yang dilaksanakan aplikasi event virtual ini dilakukan dan membuat prototype dari hasil desain dan rancangan tim. Dari hasil melakukan survei kepada user yang diperkirakan akan menggunakan aplikasi ini. Dalam membuat desain, kami melakukan perbandingan dengan aplikasi-aplikasi sejenis. Dua minimum viable product atau MVP yang dikerjakan adalah menambahkan fitur penilaian untuk menguji seberapa puas pengguna terhadap event yang telah diikuti oleh pengguna melalui aplikasi event.virtual. Target user yang diharapkan akan melakukan registrasi di aplikasi event.virtual ini adalah sebesar 5.000 user. Sedangkan untuk user aktif yang diharapkan sebesar 10% dan jumlah user yaitu sebanyak 500 user. Dan terakhir, langkah selanjutnya yang dilakukan aplikasi ini adalah melakukan sosialisasi dan promosi untuk mendapatkan user aktif. Kami juga akan mengembangkan konten aplikasi event.virtual sehingga user memiliki banyak pilihan fitur yang menarik. Lanjutlah realisasi program kerja yang ada pada aplikasi event.virtual ini. Sekian dari tim aplikasi.event virtual. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.